Jemaat yang dikasih Tuhan, Shalom. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu yang tak pernah habis Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Sekarang kami mau mulai ibadah. Kiranya Tuhan Yesus sertai, Tuhan Yesus yang bertahta atas setiap pujian penyembahan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita buat kasih-Nya yang tak pernah habis. Sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari sama-sama kita katakan lagu ini dari awal. Sekali lagi sama-sama ya, katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari menari buat Tuhan. Jangan ragu untuk menari buat Tuhan, amin. Sama-sama kita mau naikkan syukur kita. Katakan sama-sama. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada hari ini, mari kita saksikan info sepekan GBI Menara Kawanan Domba. Berikut adalah satu link untuk semua. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi mengenai GBI MKD, dapat mengaksesnya melalui satu link untuk semua. Seluruh kegiatan ibadah GBI MKD akan dilaksanakan secara online per tanggal 24 Juni 2021 sampai batas waktu yang akan diumumkan selanjutnya via call center GBI MKD. Diadakan ibadah bersama via Zoom setiap hari Minggu jam 10 WIB dengan ID 777555247 dan password GBI MKD. Bapak Ibu dihimbau untuk open kamera. Ibadah Youth for Jesus diadakan via Zoom dengan meeting ID 777555247 dengan password GBI MKD setiap hari Sabtu jam 5 sore. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu jam 11 WIB via YouTube GBI MKD. Akan diadakan bazar sekolah minggu pada bulan Desember tahun 2021
di mana bazar ini dilakukan dengan menukar kupon yang akan didapatkan dari ibadah sekolah minggu dan juga ibadah koki. Ibadah koki akan diadakan tanggal 27 Agustus 2021 jam 7 malam dengan meeting ID 777555247 dengan password GBI MKD. Ibadah Zoom GBI MKD diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam dengan meeting ID 777555247 dengan password GBI MKD. GBI MKD sudah memiliki aplikasi Android yang bernama GBI MKD di Google Play Store Android. Mohon dengan sangat agar Bapak Ibu kunjungi Google Play Store lalu search dan install aplikasi tersebut di HP atau gadget Bapak Ibu dengan nama aplikasi GBI MKD. Bagi Bapak Ibu yang sudah install aplikasi GBI MKD versi terdahulu, apabila ingin mendapatkan versi terbaru, silakan uninstall dan hapus versi terdahulu yang sudah ada di HP Bapak Ibu, lalu search dan install kembali dengan mengunduh versi terbaru yang terdapat di Google Play Store tersebut. Aplikasi ini kelak akan memudahkan Bapak Ibu untuk mendapatkan informasi penting tentang gereja dan notifikasinya langsung ke HP Bapak Ibu. Kami informasikan juga bahwa aplikasi berikutnya dari GBI MKD yaitu GBI MKD Fitur. Satu link untuk semua juga sudah dalam proses pendaftaran di Google Play Store, dan setelah resmi di Play Store, Bapak Ibu akan segera kami infokan kembali lewat berita berikutnya. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, dapat memberikan secara contactless melalui scan barcode berikut ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kami kuat di dalam-Mu Tuhan. Engkau yang meneguhkan setiap kami Bapa. Sebab kami percaya firman-Mu ya dan amin dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan Tuhan, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.
bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Oh, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu, oh, tiada pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang berbicara, Engkau yang urapi setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita masih bisa ketemu hari ini semua karena kasih karunia. Ayo kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Mari sebelum saya mulai ucapkan shalom kepada rekan-rekan saudara-saudari kita di kotak atas, bawah, kiri, kanan, dan ucapkan shalom, shalom, selamat beribadah, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini kita bisa ketemu ya. Tuhan taruh di hati saya mengenai satu pengajaran yang kuat dari firman Tuhan yang terdapat di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saya percaya Bapak Ibu minimal satu kali pernah baca Yohanes 3 ayat 16 ini. Bapak Ibu tahu ayat yang terkenal ini juga merupakan ayat yang paling sering. Paling sering apa? Paling sering disalah mengertikan, paling sering disalah terapkan. Kok bisa sih? Mari kita belajar Bapak Ibu ya. Saya berdoa pemberitaan firman Tuhan hari ini menguatkan Bapak Ibu, menasehati, menegur, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan kita semua, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang masih bersemangat berikan sorak-sorainya buat Tuhan kita yang baik. Mari kita baca firman Tuhan ini Bapak Ibu yang terkasih. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan Bapak, Ibu, dan saya, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ayo lebih kenceng, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Ayo baca lagi pelan-pelan sekarang. Yohanes 3 ayat 16. Ayo sekuat-kuatnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Secara turun-menurun, tahun demi tahun, generasi kepada generasi berikutnya, ayat ini sudah dipakai untuk mengajarkan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini, mati untuk dosa-dosa manusia, agar manusia tidak binasa. Yang sepakat setuju berikan tepuk tangannya yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Walaupun pengertian ini memang benar Bapak Ibu, tetapi perhatikan, ayat ini sebenarnya, ayo konsentrasi, ayat ini sebenarnya mengatakan bahwa tujuan utama, saya ulangi, tujuan utama kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, mati bagi manusia, adalah agar kita, saudara dan saya, kita mempunyai hidup yang kekal. Ikuti saya, hidup yang kekal. Kita masing-masing tahu bahwa dosa merupakan penghalang
antara kita manusia dengan surga, sehingga kita tidak mendapatkan hidup yang kekal itu. Dosa merupakan tembok penghalang antara kita dan kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus datang supaya kita mempunyai hidup yang kekal. Mari perhatikan pengajaran ini Bapak Ibu. Memang benar, Yesus datang mati untuk kita agar apa? Agar supaya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa. Tetapi harap yang mendengar memperhatikan. Tetapi arti Injil, nah ini penting. Tetapi arti Injil bukan hanya itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tadi perhatikan ayat Yohanes 3:16 yang kita baca baik-baik, maka sebenarnya pesan intinya adalah Tuhan itu begitu rindu ingin memberikan kepada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus hidup yang kekal. Ikuti saya, hidup yang kekal. Mari untuk lebih mempertegas hal ini, memperjelas hal ini, kita baca lagi yuk Bapak Ibu. Ayo fokus ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus maksudnya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sepertinya ada sebuah pengertian yang menarik Bapak Ibu tentang hidup yang kekal. Apakah hidup yang kekal itu? Bapak Ibu ingat, malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, malam sebelum keesokan harinya Tuhan Yesus dihina, direndahkan, mati bagi kita manusia, Tuhan berdoa kepada Bapa di sorga dengan doa yang begitu sungguh-sungguh. Dan salah satu yang disebutkan dalam doa itu adalah pengertian arti daripada hidup yang kekal itu. Mari kita baca Yohanes 17 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Haleluya. Jelas sekali Bapak Ibu. Dikatakan di ayat ini bahwa hidup yang kekal itu ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah mengenal Bapa di sorga sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan juga mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa. Itulah pengertian sesungguhnya dari hidup yang kekal. Kenapa di awal saya katakan Yohanes 3:16 ini sering disalah mengertikan, salah diterapkan? Karena banyak orang berpikir bahwa hidup yang kekal itu adalah hidup selamanya begitu. Ya benar, tapi sesungguhnya pengertian itu tidak terlalu tepat Bapak Ibu. Sebab hidup yang kekal itu hanya diberikan kepada orang yang percaya. Kalau pengertian hidup selamanya, mari saya mau informasikan bahwa setiap orang yang pernah hidup di muka bumi ini, perhatikan, setiap orang yang pernah hidup di muka bumi ini, dia akan hidup selamanya. Loh, kok bisa? Iya, hidup selamanya di sorga, dalam sukacita yang mulia, atau hidup selamanya di neraka dalam siksaan yang begitu mengerikan. Anggapan bahwa kalau orang itu meninggal dunia maka dia akan mati lenyap, itu sebuah konsep yang totally wrong. Konsep yang benar-benar salah Bapak Ibu. Pada saat seseorang meninggal dunia, roh dan jiwanya kembali kepada Tuhan. Sementara tubuh fisiknya membusuk di tanah, membusuk di kuburan Bapak Ibu. Kebenarannya sekali lagi, orang yang pernah hidup di muka bumi ini, dia akan hidup selamanya dalam bentuk roh. Entahkah dia di surga yang mulia selamanya, entahkah dia di neraka yang begitu mengerikan selamanya. Jadi mari perhatikanlah, mengatakan bahwa hidup yang kekal
itu adalah hidup abadi, bukanlah suatu gambaran yang tepat atau gambaran yang utuh, Bapak Ibu. Sebab sekali lagi saya ingatkan, berdasarkan Yohanes 3 ayat 16, harap yang mendengar memperhatikan. Hidup yang kekal itu hanya diberikan kepada siapa? Kepada mereka yang percaya kepada Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Mari kita baca kembali Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ayo sekarang dengan pengertian yang baru. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya, perhatikan, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan, apa di sana ditulis? Beroleh hidup yang kekal. Beberapa orang juga berkata, oh, kehidupan kekal, hidup yang kekal itu artinya hidup selamanya di sorga. Kebalikan dari hidup selamanya di neraka. Ya, ada benarnya, tetapi tidak terlalu tepat juga, Bapak Ibu. Inilah yang saya maksud sering disalah mengertikan. Perhatikan, hidup yang kekal ini berdasarkan apa yang dimaksud oleh Yesus Kristus Tuhan kita, Yohanes 17 ayat 3 adalah mengenal Tuhan Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa. Itulah hidup yang kekal yang sesungguhnya. Dan hidup yang kekal itu bukan cuma masa yang akan datang, tetapi hidup yang kekal itu juga masa sekarang ini. Tepat pada saat seseorang dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sesungguhnya dia mendapatkan hidup yang kekal, yaitu mengenal Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa. Yang sepakat mengerti, berikan sorak-sorainya buat Tuhan kita yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, mengenal itu lebih daripada hanya sekedar tahu, Bapak Ibu. Mengenal itu lebih cenderung ke arah hubungan yang akrab, hubungan yang karib, bahkan lebih daripada seorang sahabat, lebih daripada seorang saudara. Alkitab mengatakan tentang masalah mengenal atau kedekatan yang intim itu digambarkan seperti hubungan suami istri. Tidak ada batasan lagi, semuanya terbuka dan saling mengasihi satu sama lain. Tuhan mau sekali lagi kita mengenal Tuhan. Tujuan keselamatan Bapak Ibu yang sebenarnya adalah bukan cuma sekedar hidup selamanya di sorga. Walaupun gagasan hidup selamanya di sorga itu luar biasa. Ayo semua kasih jempolnya ke layar saudara. Luar biasa. Tetapi tujuan keselamatan yang sebenarnya bukan sekedar kita hidup selamanya di sorga. Tapi kita, saudara dan saya, kita memiliki hubungan yang intim, hubungan yang karib, hubungan yang dekat, yang sangat pribadi dengan Tuhan di sorga. Sayang sekali, ada begitu banyak orang di luar sana yang berseru memanggil nama Tuhan, tetapi tidak terlalu banyak. Saya ulangi, tidak terlalu banyak yang mempunyai hubungan karib, hubungan yang akrab dengan Tuhan, hubungan yang sangat pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu ingat kisah tentang Bartimeus? Ada sebuah pembelajaran yang indah dari kisah Bartimeus ini. Mari kita baca Markus 10 ayat 46. Kita ulang sedikit, kita kupas Bartimeus ini Bapak Ibu ya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong. Perhatikan kata orang banyak yang berbondong-bondong. Ada seorang, artinya satu, minoritas Bapak Ibu. Pengemis yang buta yang bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Menarik waktu saya membaca dan mempelajari tentang kisah ini. Bar itu sesungguhnya dari bahasa Ibrani artinya adalah anak.
Bartimeus itu nama bapaknya. Jadi jelas sekali nama orang ini sebenarnya bukan Bartimeus. Dia hanya punya nama panggilan Bartimeus atau anak Timeus. Itu yang menyebabkan akhirnya orang berkata, oh nama dia Bartimeus. Sesungguhnya itu hanya nama panggilan saja. Jelas sekali dari pengertian ini kenapa disebut Bartimeus, anak Timeus. Karena dari sejak kecil dia telah dibuang. Dari sejak kecil dia tidak dianggap. Dari sejak kecil dia sudah akrab dengan yang namanya kepahitan, luka batin, ditolak, disepelekan, sakit hati, dilupakan. Dia sudah terbiasa dengan itu Bapak Ibu. Tapi syukur kepada Tuhan, Bartimeus ini rupanya pernah mendengar tentang kabar baik, tentang Yesus yang luar biasa, yang sanggup menyembuhkan yang menderita. Bukan cuma penderitaan fisik, tapi juga penderitaan di dalam batin. Dan Bartimeus menyimpan itu dalam hatinya. Sampai suatu hari ia mendengar bahwa yang disebut Yesus itu lewat di tempat di mana dia sedang berada. Lalu Bartimeus dengar. Dan orang-orang berkata, itu Yesus orang Nazaret. Itu Yesus orang Nazaret. Pengertian orang Nazaret artinya dibesarkan di Nazaret. Ada juga yang berkata, oh lahirnya di Nazaret. Itu sekali lagi, itu salah besar Bapak Ibu. Yesus lahir di Bethlehem, besar di Nazaret. Makanya disebut Yesus orang Nazaret. Menariknya, perhatikan apa yang ditampilkan di layar Bapak Ibu Saudara. Orang-orang berkata, itu Yesus orang Nazaret, berdasarkan tempat tinggal dan tempat di mana dibesarkan. Tetapi Bartimeus, dia memanggil Yesus bukan dengan kata-kata Yesus orang Nazaret, tetapi Bartimeus memanggil Yesus, anak Daud, kasihani aku. Adakah bedanya? Oh ada saudara. Bedanya sangat besar sekali. Menyebut Yesus anak Daud itu artinya mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat. Tuhan yang datang menyelamatkan manusia. Tidak heran orang-orang berkata, shh, Bartimeus, shh, diam, berisik. Tapi makin keras dia berseru. Saudara, waktu saya mempelajari ini, saya merasakan ada sesuatu di roh saya. Bartimeus ini memang dia minoritas, tetapi dia rindu untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Berbeda dengan orang kebanyakan yang berseru-seru memanggil nama Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka tidak ada pengenalan pribadi, pengenalan atau hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bartimeus dia beda. Ternyata nama Yesus tersimpan erat di hatinya, tersimpan dengan begitu rapi di relung hatinya yang paling dalam, sehingga waktu Yesus itu lewat dia berkata, Yesus anak Daud, kasihani aku. Saudara, tidak heran Tuhan Yesus berhenti. Tuhan panggil dia dan berkata, apa yang kau mau? Lalu Bartimeus, saya bayangkan dengan terbata-bata dia berkata, aku ingin melihat, aku ingin sembuh. Dan Tuhan berkata, terjadilah sesuai dengan imanmu. Hari ini juga sebelum saya lanjutkan, untuk Bapak, Ibu, dan saya yang rindu mengenal Tuhan lebih lagi, dalam pengenalan yang karib, yang akrab dengan Tuhan, camkanlah baik. Tuhan akan menolong Bapak, Ibu, dan saya secara ajaib. Tuhan akan memberkati kita secara ajaib. Kita dipelihara Tuhan secara ajaib. Tuhan berhenti buat kita. Mari kita berikan sorak-sorai yang kuat buat Tuhan kita yang baik. Teruslah punya hati yang rindu untuk mengenal Tuhan. Itulah hidup yang kekal sesungguhnya Bapak Ibu. Bukan cuma sekedar hidup yang akan datang, hidup selamanya. Bukan. Tapi hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Kita kenal Tuhan, Tuhan kenal kita. Tahukah Bapak Ibu bahwa di luar sana ada banyak orang seperti Bartimeus ini. Mereka orang-orang yang merasa dirinya tertekan. Hidup dalam kemiskinan, penolakan, perselisihan, sakit hati. Mereka mencoba bertahan hidup hari demi hari dengan uang yang seadanya. Memberitakan keselamatan mereka hanya dengan berkata, oh nanti engkau akan ke sorga. Itu benar Bapak Ibu. Tetapi alangkah lebih baiknya, kalau mau lebih mendarat lagi, kasih tahu kepada mereka. Kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus, engkau akan mengenal Tuhan. Engkau akan dikenal Tuhan. Dan itulah sebabnya engkau akan ditolong Tuhan secara ajaib. Engkau akan diberkati Tuhan secara ajaib. Dan engkau akan dimerdekakan dari apa? Dari hal-hal yang menekan engkau sekarang ini. Saudara, sesungguhnya Yesus benar-benar datang
bukan cuma supaya kita hidup selamanya di sorga dalam berkat-berkat yang melimpah. Bukan cuma sekedar itu, bukan cuma sekedar meluputkan kita dari neraka yang begitu mengerikan. Bukan cuma sekedar itu. Tuhan Yesus datang buat saudara dan saya. Untuk apa? Untuk supaya kita manusia bisa mengenal Tuhan. Kita dikenal oleh Tuhan. Dan orang-orang yang mengenal Tuhan itu akan dimerdekakan. Ikuti saya, dimerdekakan dari apa? Dari pengaruh dunia yang jahat saat ini. Wow, Galatia 1 ayat yang keempat. Ayo kita baca. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Untuk melepaskan, perhatikan kata, melepaskan siapa? Melepaskan kita dari apa? Dari dunia yang jahat sekarang ini, Bapak Ibu. Jadi bagi orang yang percaya Tuhan Yesus, dia akan dilepaskan, dia akan dimerdekakan menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Sekali lagi saya mau ingatkan, Yesus Tuhan datang. Untuk apa? Untuk memberi kita, saudara dan saya, hidup yang kekal, yaitu hubungan pribadi yang dekat, yang karib dengan Tuhan. Katakan amin. Yesus Tuhan membawa kita untuk kembali kepada kasih yang mula-mula. Hubungan yang begitu karib dengan Tuhan seperti dulu Adam dan Hawa, bahkan lebih lagi. Pada saat mereka begitu dekat dengan Tuhan sebelum mereka jatuh dalam dosa. Dosa telah membuat manusia dan keturunan Adam dan Hawa mempunyai tembok penghalang sehingga tidak bisa mengenal Tuhan, tidak bisa mendapatkan hidup yang kekal itu maksudnya Bapak Ibu. Tapi Tuhan Yesus datang untuk menghancurkan tembok pemisah itu. Tuhan itu sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan ingin mengenal kita secara pribadi. Ayo ikuti saya, secara pribadi. Bukan cuma dari kata orang, tapi kita pribadi mengenal Tuhan. Tuhan ingin memberi kita kualitas hidup yang lebih besar. Dari apa? Dari apapun segala sumber, baik itu harta kah, baik itu hobi, baik itu kesukaan kita. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang jauh lebih berkualitas, sesuatu yang akan memenuhi hati kita dengan sukacita, damai sejahtera yang melimpah-limpah, yaitu apa? Pengenalan akan Tuhan. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Mari kita baca ayat ini Bapak Ibu. Pencuri datang hanya untuk mencuri, ayo yang kencang, dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Tuhan Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala apa? Kelimpahan. Ikuti saya, kelimpahan. Tuhan ingin memberi kita hidup yang kekal, hubungan yang karib, hubungan yang intim, pengenalan akan Tuhan. Lebih lagi, Tuhan juga ingin memberikan kita hidup dalam kelimpahan, berlimpah-limpah dengan kebajikan dan kemurahan Tuhan setiap hari. Rindukah Bapak Ibu? Saya percaya kita semua merindukannya, kita membutuhkannya. Kristus Tuhan datang ke dalam dunia, mati buat kita. Bukan cuma sekedar mengampuni dosa kita. Bukan cuma sekedar akan membawa kita hidup selamanya di sorga. Bukan cuma itu. Tapi Tuhan bawa hidup yang kekal. Yaitu kita mendekat, mengenal Tuhan. Sebelum saya tutup Bapak Ibu, perhatikan hari ini. Apabila engkau belum mengenal Tuhan, belum membuka hatimu buat Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, hari ini saya mengundang saudara untuk membuka hati, percaya kepada Tuhan dan katakan, Tuhan ini aku. Aku serahkan hidup dan hatiku, cita-citaku dan masa depanku. Aku percaya kepadamu. Dan seketika itu juga perhatikan, pada saat engkau percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, pada saat engkau menyerahkan hidupmu dan masa depanmu kepada Tuhan, engkau akan dibuat mengenal Tuhan. Dan itulah sebabnya engkau akan ditolong Tuhan secara ajaib. Engkau diberkati Tuhan secara ajaib. Engkau akan dibuatnya berlimpah-limpah dengan kebajikan dan kemurahan Tuhan. Katakan amin. Bagi saudara yang mendengarkan firman hari ini dan engkau sudah lahir baru, hari ini jangan berhenti sampai pengertian itu saja. Jangan berhenti setelah engkau mendapatkan pengampunan dosa. Mari masuklah lebih dalam lagi.
dalam hubungan yang karib dengan Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi. Katakan, Tuhan, aku rindu mengenal Engkau lebih lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan, bukan cuma kelak di sorga, tetapi juga di muka bumi ini, sejak kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Katakan, amin. Hari ini, saya mau berikan kesimpulan mengenai pesan penting dari Yohanes 3 ayat 16 yang sering disalah mengertikan, yang sering disalah terapkan ini. Yang pertama-tama adalah tujuan Injil adalah hidup yang kekal. Ikuti saya, tujuan Injil. Ayo, tujuan Injil adalah hidup yang kekal, yang kekal. Hidup yang kekal adalah mengenal Tuhan Bapa sebagai Allah satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa. Itulah hidup yang kekal. Arti sesungguhnya dari hidup yang kekal. Mengenal, perhatikan, mengenal Tuhan itu berbicara mengenai hubungan yang karib, hubungan yang akrab, hubungan yang begitu dekat, dan Alkitab menggambarkan itu seperti hubungan suami istri, hubungan yang begitu dalam satu sama lain. Itulah artinya mengenal Tuhan, bukan cuma dari kata orang, tapi kita pribadi mengenal Tuhan, dan itu dimulai sejak kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi berikutnya, hidup yang kekal itu sudah tersedia saat ini. Ikuti saya, saat ini. Ayo semuanya, 1, 2, 3. Saat ini kita sudah mendapatkan hidup yang kekal itu. Tepuk tangan dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Dan yang terakhir kesimpulannya adalah, perhatikan, Tuhan begitu rindu saudara dan saya, kita mempunyai hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan, sehingga kita menjadi satu roh dengan Tuhan, dengan Bapa di sorga. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu dengar sayup-sayup, ada lagu penyembahan mengenai kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Kalau Bapak Ibu juga rindu, mari angkat hatimu kepada Tuhan, lalu katakan dengan hati sungguh-sungguh, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ayo katakan, katakan, sebab tiada. Angkat tanganmu, angkat hatimu. Allah sepertimu, kekal selamanya. Angkat tanganmu, katakan, ku rindu sungguh-sungguh. Amin Tuhan, amin. Dalam lagi, lebih dalam lagi. Katakan, sebab tiada dan takkan pernah ada Allah sepertimu, ku sembah selamanya. Tuhan melihatmu. Angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, ini saya. Aku rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan, lebih daripada hari ini. Biarlah hubunganku karib dengan Tuhan, dekat dan akrab dengan Engkau ya Bapa. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu, berseru kepada Bapa. Ayo katakan, ku rindu. Ya Tuhan, ini rindu hati kami. Hati kami rindu Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu, pengerja jemaat Tuhan. Amin Tuhan. Ayo terus nyanyi Bapak Ibu. Sembah Tuhan, ayo sungguh-sungguh fokus. Angkat tangan, satu tangan taruh di hati. Katakan, sebab Tuhan, Engkau takkan pernah ada Allah seperti ini. Engkau ku sembah selama-lamanya. Aku mengasihi-Mu Tuhan. Aku mengasihi-Mu Tuhan. Aku mengasihi-Mu Tuhan.
Mari sekarang angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat dari Bapa di sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Diberkatilah engkau waktu engkau masuk, waktu engkau keluar. Apa yang kau kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Hidupmu naik dan bukan turun, dan tetap jadi kepala dan bukan jadi ekor. Kebajikan, kemurahan mengikuti engkau seumur hidupmu. Bahkan keturunanmu diberkati oleh Tuhan sebagai orang-orang yang juga perkasa di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, apa yang diberkati oleh Tuhan biarlah tetap diberkati. Semua percaya dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin.